فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjut ke bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-80 bagian bawah itu. Idza masaha 'ala al-imamati thumma naza'aha fahal yantaqidu wudhu'uh. Apabila sudah mengusap di atas imamah atau sorbannya, kemudian dia melepaskannya. Jadi setelah dia usap, dia lepaskan sorban tadi. Apakah hal tersebut membatalkan wudhunya? Ini penting. Misalkan antum pakai sorban, pakai imamah, sudah diusap. Setelah itu antum lepas, batal enggak wudunya? Kita lihat. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Ibnu Hazm rahimahullah taala, wa kadzalika law masaha 'ala imamatin aw khimar thumma naza'ahuma. Seperti itu pula kalau seandainya dia mengusap sorban atau khimar. Khimar itu sorban dipakai dengan dijulurkan itu aja, enggak dililit. Kemudian dia melepaskannya, falaisa alaihi i'adatu wudhu'in wala masha ra'sah wala masha ra'sihi, maka tidak perlu dia mengulangi wudhunya dan tidak perlu mengusap kepalanya, dalam artian dah sah di awal tadi. Mafhum? Naam. Bal huwa tahirun kama kan wa yusalli kadzalik, bahkan dia suci sebagaimana awal permulaannya dan dia salat seperti itu juga. Jadi walaupun sudah diusap kemudian dilepas, itu tidak membatalkan wudu. Mafhum? Naam. Nanti ada pembahasan boleh enggak ngusap peci. Dibahas nanti. Pendapat yang kuat enggak boleh. Karena peci termasuk perkara yang sangat mudah untuk dia lepas. Khimar, sorban yang dipakai dijulurkan itu enggak dililit bagaimana? Ada khilaf nanti. Pendapat yang kuat, jumhur mengatakan enggak diusap. Tapi pendapat yang kuat yang beliau kuatkan juga, Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi mengatakan kalau seandainya ada yang berpendapat dengan bolehnya diusap karena ada hadis yang lafadznya Rasulullah mengusap na'am barakallahu fiik, na'am khuf dan khimar, maka enggak diingkari. Itu kesimpulannya. Jadi pada asalnya kan khimar kan mudah dilepas, lepas wudu. Tapi kalau ada yang berlandaskan hadis mengenai Rasulullah mengusap khimar, enggak bisa diingkari juga. Maksudnya boleh gitu loh. Enggak disalahkan. Paham ya, walaupun enggak dilepas khimarnya, diusap sorbannya langsung ini, walaupun enggak dililit. Kita lihat. Wa rajjaha hadzal qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa kadza Al-Qurtubi. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Qurtubi. Pendapat apa tadi? Pendapat kalau sudah mengusap sorban atau imamah, kemudian dia melepaskannya enggak batalkan wudu. Wa khalafa al-Imam Ahmad kama fi masail. Nah, kama fi masail Ibnu Abdullah, dan yang menyelisih hal ini wa khalafa al-Imam Ahmad kama fil masail Ibnu Abdullah, dan yang berseberangan dengan pendapat ini adalah anaknya Imam Ahmad, itu Abdullah namanya. Qala, dia berkata, sa'altu abi an ar-rajul yamsa ala imamatihi thumma afan. Ini berarti ulangi lagi, wa khalafa al-Imam Ahmad. Imam Ahmad menyelisih pendapat tadi sebagaimana yang tercantum dalam kitabnya, yaitu ketika anaknya berkata, sa'altu abi, aku berkata atau bertanya kepada bapakku, anir rajul, tentang seseorang yamsah ala imamatihi, mengusap sorbannya, thumma yakhla'ul imamah, kemudian dia melepas sorbannya. Qala yu'idul wudu. Kalau Imam Ahmad mengatakan yu'idul wudu, mengulangi wudunya. Ini pendapatnya lemah. Pendapatnya apa? Lemah. Pendapat yang kuat,
kalau dia sudah mengusap sorbannya, setelah dia usap dia lepas sorbannya dalam kondisi dia sudah wudhu tadi ya, maka nggak perlu ngulangi wudhunya sah, nggak batal. Itu pendapat yang kuat. Ar-rajih huwa qaulu Ibnu Hazm wa man ma'ahu wallahu alam, ini yang kuat di garis itu. Yang kuat adalah pendapat siapa? Ibnu Hazm dan juga yang bersama beliau, yaitu tidak membatalkan wudhu. Mafhum? Naam. Kemudian yang berikutnya, hal yushtaratu fil imamah an tulbas ala taharah, penting juga ini. Apakah sorban itu disyaratkan ketika memakainya dalam keadaan suci? Sorban perlu enggak kita memakainya bersuci dulu? Seperti khuf. Kalau khuf kan semacam kaos kaki ya, itu kalau mau pakai kan suci dulu, bersuci, wudu dulu baru pakai. Nah, sorban bagaimana? Disyaratkan atau tidak? Kita lihat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, la yumsah 'alal imamah wal khimar illa man labisahuma 'ala taharah. Nah, kata pendapat yang pertama ini, tidak boleh diusap sorban atau khimar kecuali apa? Nah, kecuali orang yang memakai keduanya dalam kondisi suci. Ini pendapatnya lemah. Wa huwa qaul Abi Tsawr wal masyhur min madzhabil Hanabilah hujjatuhum al-qiyas 'alal khuffain. Lihat ini. Ini pendapat Abi Tsawr dan yang masyhur dari mazhab Hanabilah, hujjah mereka, argumen mereka dikiaskan kepada khuf. Beda atau sama khuf dengan sorban? Beda. Pendapat pertama mengkiaskan sebagaimana khuf. Kedua, kaos kaki ketika hendak dia pakai, dia berwudu dulu, bersuci dulu. Sorban juga sama. Sebelum dia pakai, dia lilit, dia wudu dulu. Ini pendapatnya lemah. Wa ujiba an hadza bi anna taharatul qadam yal ghusl wa taharatul ra's yal masah faftaraqa. Maka dijawab bahwasannya bersucinya telapak kaki dengan cara mencuci, na'am, dan bersucinya kepala itu dengan cara diusap. Maka terbedakanlah keduanya. Jadi kalaupun sudah diusap selesai gitu loh. Enggak harus apa? Nah, posisinya memakainya harus dalam kondisi suci. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua ini yang kuat. La yushtaratu, tidak disyaratkan. Wa huwa qaulu dzahiriyah, ini pendapat dzahiriyah. Dzahiriyah itu adalah pendapat Dawud Adz-Dzahiri dan juga pengikutnya. Paham? Tidak disyaratkan bersuci. Wa riwayatun an Ahmad, dan juga riwayat dari Imam Ahmad, wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin. Dan pendapat kedua ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa tadi? Bahwasanya tidak disyaratkan untuk apa? Bersuci. Mafhum? Hujjatuhum, hujjah mereka, anna ahadits Rasulullah SAW fil mas'i 'ala al-imamah, bahwasanya semua hadis Rasulullah SAW yang mengenai mengusap di atas sorban, laisa fiha istirat taharah, tidak ada di dalamnya pensyaratan harus suci. Bi khilafil khuf, berbeda dengan khuf, fa fihil istirat, maka di dalamnya ada pensyaratan. Wa inna ma adkhaltuhuma 'ala tahartain, bahwasanya aku masukkan keduanya dalam kondisi suci, kata Rasulullah SAW. Itu kalau khuf. Fanaqif 'ala dalil, maka kita berhenti di atas dalil. Ar-rajih wal qaul tsani, ya kan? Pendapat yang kuat, pendapat yang kedua, yaitu apa? Tidak disyaratkan harus bersuci. Antum ketika pakai sorban dalam kondisi batal wudunya pun, nanti ketika wudu enggak perlu dilepas lagi, cukup diusap. Ada berapa cara kemarin? 3 cara. Ngusap sorban saja cukup, kemudian telinga gini, paham ya? Atau na'am barakallahu fik, sorban dan ujung kepala, yaitu nasiyah-nasiyah itu ubun-ubun ini. Atau dilepas sorbannya, kemudian kepalanya, 3 itu. Dalam masalah ngusap kepala ada 3 tadi. Kalau ada sorbannya 2 cara, kalau ada sorbannya kepala tok sama telinga tadi. Mafhum? Naam. Sudah kita lewati kalam Syaukani rahmatullahi alaih. Sekarang pembahasan berikutnya, untuk pakai sorban ini ada waktunya enggak? Kalau pakai khuf, kaos kaki, ada enggak batasan waktunya? Naam. Kalau dia mukim itu enggak safar, itu sehari semalam. Paham? Misalkan antum sakit, sakit atau istilahnya enggak mampu lah kena air dingin. Antum ketika habis wudu pakai apa? Kaos kaki. Nah, kalau antum di rumah enggak safar, itu dihitung sehari semalam batasannya. Paham ya? Naam. Misalkan antum masukkannya ketika maghrib, paham ya? Paham ya? Lepas bersuci baru pakai lagi baru. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam,
Musafir 3 hari 3 malam. Jadi pahami ya, khuf dikiaskan kaos kaki. Nah, para ulama sering pendapat kaos kaki itu yang bagaimana bentuknya? Yang ma'ruf, yang masyhur, khuf itu di atas kedua mata kaki. Bukan di bawah mata kaki. Berarti kalau ada kaos kaki kok, kaos kaki gaul itu, ya di bawah mata kaki itu, wallah alam, secara doan enggak masuk. Karena apa? Karena khuf enggak ada yang segitu. Secara umum lah ya. Nah, tapi sebagian mereka mengatakan dijumpai di suatu tempat khuf di bawah mata kaki. Paham ya? Dengan pendapat tersebut maka diperbolehkan. Yang intinya barakallahu fiik, selama dia itu masuk dalam kategori khuf maka diusap boleh. Kalau dia mukim sehari semalam waktunya, kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Mafhum? Naam. Kita lihat. Kalau sorban bagaimana? Pendapatnya kuat, sorban tidak ada waktunya, bebas. Al-qaul awal, pendapat pertama, laha tauqitun ka tauqiti al-masih al-khuffain. Pendapat yang pertama ini lemah. Memakai sorban itu ada waktunya, seperti waktu mengusap di atas kedua khuf. Wa huwa qaulu Abi Tsawr wal masyhur min madhhabil Hanabila wa huwa marwiyun an Umar bin Khattab anhu qala Ibnu Hazm huwa sabitun anhu. Ini pendapat pertama, pendapat yang lemah. Kata Ibnu Hazm bahwasanya itu diriwayatkan juga darinya. Dari siapa? Umar bin Khattab anhu. Hujjatuhum, argumen mereka, hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamsa'al khuffain wal imamah salasan fis safar wa yauman wa lailah fil hadar. Lihat ini. Kita ambil pendalilannya ini. Hujjah mereka adalah hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu mengusap di atas kedua khuf dan sorbannya 3 hari 3 malam ketika safar, wa yauman, dan sehari, wa lailah, sehari semalam, fil hadar, ketika mukim. Akhrajahu Tabrani fil Kabir wa huwa dha'ifun jiddan. Tapi ini ternyata hadisnya lemah. Fi illatan, di dalamnya ada 2 penyakit. Al-aula, pertama Marwan Abu Salamah. Ada penyakit perawi namanya Marwan Abu Salamah. Penyakit dalam hadis itu kalau penyakitnya parah itu merusak kesahihan hadis. Itu dalam ilmu mustalah dibahas itu ya. Qala al-Bukhari munkarul hadis, apalagi munkarul hadis. Kalau munkarul hadis ciri-ciri apa? Nah, hadis dhaif kalau ada perawi dalamnya munkarul hadis. As-saniyah Syahr bin Hausyab wa huwa dhaif. Nah, yang pertama munkarul hadis, yang kedua dhaif dalam periwayatan tersebut. Menggunakan dalil yang lain mengenai apa? Batasan waktu mengusap khuf tadi. Tapi ini hadis yang dipakai apa? Hujjah bahwasanya sorban dikiaskan gitu katanya. Nah, al-qaul tsani, pendapat yang kedua, laisa fiha tauqitun, enggak ada batasan waktu. Wa huwa qaulu dzahiriyah, juga pendapat dzahiriyah. Dzahiriyah tapi ini pendapat siapa tadi? Dawud adz-Dzahiri dan juga pengikutnya. Waqtarahu Ibnu Utsaimin, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Hujjatuhum, argumen mereka, anna ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiratun fil mas'i 'ala al-imamah laisa fiha tauqit wa ma warada lam yathbut. Masyaallah, kuat sekali ini. Kata beliau, hujjahnya adalah bahwasanya hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali mengenai mengusap di atas sorbannya, tapi tidak ada dalamnya batasan waktu. Dan kalaupun seadanya ada mengenai batasan waktu, lam yathbut, itu enggak sahih. Paham ya? Jadi pendapat yang sahih, pendapat yang kedua ini, tidak ada batasan waktu. Kalau dinukilkan riwayat ternyata ada batasan waktu, riwayatnya tidak sahihah, riwayatnya dhaif. Paham? Nah, lemah. Ar-rajih wal qaul tsani, ya kan? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, wallahu alam, yaitu apa? Tidak ada batasan waktu. Khuf beda dengan sorban. Naam. Kita lihat hal lirrajuli an yamsa 'alal khimar, ini yang disebutkan tadi. Kalau seperti ini dililit, yang namanya dililit. Khimar itu yang dijulurkan itu. Paham? Insyaallah bisa bayangkan ya. Nah, dijulurkan kayak kerudung itu, nah itu khimar namanya. Nah, kalau pakai khimar bagaimana? Jangan khimar loh ya. Khimar keledai. Khimar, nah, dipakai semacam kerudung itu. Dikerudungkan, enggak dililit sorban. Nah, bagaimana, boleh enggak diusap? Ini yang kita bahas sekarang. Hal lirrajuli an yamsa 'alal khimar, apakah boleh seorang mengusap di atas khimar? Di sini ada 2 pendapat, kita baca dulu. Al-qaul awal, pendapat pertama, yajuzul mashu 'alal khimar. Boleh mengusap di atas khimar, sorban yang dijulurkan tanpa dililit, menutupi kepalanya. Wa huwa qaulu Ibnu Hazm, ini pendapat Ibnu Hazm. Hujjatuhu, hujjahnya,
Hadis Bilal radhiyallahu anhu fi Muslim, lihat hujahnya kuat juga. Hadis Bilal dalam Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mas'a al-khuffain wal khimar. Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW mengusap di atas kedua khuf dan khimar. Walaupun ada yang mengatakan khimar ini adalah sorban, memakai sorban. Tapi kan masih ada ihtimal umum. Ya kan? Wa ujiba an hadza, dijawab pendalilan ini bi anna al-khimara huna wal imamah. Bahwasanya khimar di sini adalah apa? Imamah sorban. Berarti mafhumnya dililit gitu loh. Menurut pendapat yang kedua nanti. Wa sumiyat bidzalika li takhmiriha ar-ras. Kenapa dengan khimar? Karena menutupi kepala. Kalau antum melihat sorban dijulurkan itu tanpa dililit, tertutup enggak kepalanya? Naam. Qala Qurtubi wa Nawawi, yang mengatakan itu adalah Qurtubi dan Imam Nawawi, wa qad Syaukani naqala kalam Nawawi wartadah. Nah, demikian Syaukani juga menukilkan kalam Imam Nawawi dan beliau ridha terhadap pendapat tersebut. Al-qaul tsani, ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau, oleh Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah, tapi beliau tidak mengingkari pendapat pertama. Pendapat yang kedua, la yamsah 'alal khimar. Tidak boleh mengusap di atas khimar. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm. Ini pendapat jumhur mayoritas ahli ilm. Hujjatuhum, argumennya, annal adillah fiha al-mas'al khimamah. Dalil yang ada itu semuanya adalah mengusap di atas imamah sorban. Wa ma jaa fiha bi lafdzil khimar. Adapun yang datang dengan lafaz khimar, ingat-ingat ya, lafaznya khimar, ka hadis Bilal radhiyallahu anhu, seperti hadis Bilal dalam Sahih Muslim, lafaznya khimar, mengusap di atas kedua khuf dan khimar. Nah, menurut pendapat yang kedua, fal maksud biha al-imamah, maksudnya sorban imamah yang dililit maksudnya. Kama taqaddam dzikruhu, sebagaimana dari mati penyebutannya. Wa hakadha aidan, dan demikian pula yadhkur ahli lughah anna al-khimar wal maqsud bihi al-imamah, bahwasanya ahli lughah, ahli bahasa mengatakan khimar di sini adalah apa? Imamah sorban. Imamah itu berarti dililit ya maksudnya ya. Ar-rajih, dipahami ini biar enggak gagal paham. Pendapat yang kuat huwal qaulus tsani, pendapat yang kedua. Maksudnya apa? Enggak diusap kalau memakainya dijulurkan sorbannya khimar tadi itu. Lakin, ini penting ini, lakin akan tapi man qala bil qaul awal, barang siapa yang berpendapat dengan pendapat pertama boleh diusap walaupun khimar, wa huwa jawazul mas'i 'ala khimar, itu bolehnya mengusap di atas khimar, akhdan bidzahir hadits Bilal, akhdan bidzahir hadits Bilal, dalam rangka mengambil zahir hadis Bilal, fala yungkar alaih, maka enggak diingkari. Wallahu alam. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Barakallahu fi, berarti boleh. Kalau seandainya ada yang mengatakan hadis Bilal menunjukkan demikian, khimar ya khimar, ya udah, nggak diingkari kalau seandainya mengusap di atas khimar yang nggak dilihat itu, paham ya? Nah, karena menurut pendapat yang kedua itu khimar ini yang nggak dilihat tadi sangat mudah dilepas itu, lepas taruh wudu. Tapi ternyata kalau ada yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi, nggak mau lepas ya, cukup diusap, jangan diingkari, karena hadisnya sahih juga. Mafhum? Nah. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai kerudung perempuan, bagaimana jilbab. Nanti pendapat yang kuat, jilbab barakallahu fiik pada asalnya dilepas. Tidak bisa dikiaskan kecuali, paham ya? Kecuali dalam kondisi masyaqqah, mungkin karena dingin cuacanya atau sangat sulit untuk dia melepasnya atau banyak lilitan-lilitan di situ, maka dimaafkan. Wa illa pada asalnya kalau perempuan berjilbab, berkerudung, kerudungnya dilepas, jilbabnya dilepas. Makanya yang paling aman bagi mereka memang sholat di rumah gitu loh. Kalau di masjid umum ya biasanya mungkin di toilet itulah dia berwudunya kalau tempatnya terbuka. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.